Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi akulturasi kebudayaan Indonesia dan Hindu-Buddha. Sejak datangnya para pedagang India yang beragama Hindu dan juga beragama Buddha, itu terjadi yang namanya akulturasi kebudayaan dengan masyarakat Indonesia. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia sebelum datangnya para pedagang asing ini, kita sudah mempunyai kebudayaan sebelumnya yang sudah di mana kebudayaan yang kita miliki ini sudah dibuat sejak masa praaksara. Namun datanglah pengaruh baru yaitu pengaruh dari Hindu Buddha, di mana pengaruh ini berhasil menciptakan yang namanya akulturasi kebudayaan. Apa itu akulturasi? Akulturasi merupakan proses percampuran dua kebudayaan atau lebih dan yang saling bertemu dan juga saling mempengaruhi. Di mana dalam perkembangannya budaya asing tersebut dapat diterima oleh masyarakat dan diolah menjadi budaya baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli. Nah, inilah yang terjadi di Indonesia. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu apa saja hasil akulturasi kebudayaan antara kebudayaan asli Indonesia dan juga kebudayaan dari Hindu Buddha. Oke, yang pertama kita bahas adalah tentang seni bangunan. Seni bangunan di sini, sejak masa praaksara, masyarakat Indonesia itu sudah mampu membuat berbagai bentuk bangunan, dengan berbagai fungsi. Salah satunya yang bangunan yang dibuat oleh masyarakat Nusantara ini berfungsi sebagai hunian atau tempat tinggal dan juga digunakan untuk tempat pemujaan. Namun, pada masa praaksara kebanyakan manusia saat itu masih memanfaatkan gua-gua yang berada di dekat sumber mata air. Selanjutnya juga masyarakat zaman praaksara ini sudah memiliki kemampuan dalam membuat bangunan yang digunakan sebagai tempat pemujaan. Contohnya bangunan yang digunakan untuk tempat pemujaan itu, masyarakat Indonesia sudah mampu membuat punden berundak, di mana punden berundak ini digunakan sebagai, tempat pemujaan pada zaman Megalitikum. Selain itu juga masyarakat Indonesia sebelumnya sudah mempunyai keterampilan dalam membuat bangunan dari batu seperti menhir, punden berundak, dan juga patung. Dalam perkembangannya, pengaruh Hindu-Buddha, budaya Hindu-Buddha ini akhirnya, mendorong masyarakat Indonesia untuk mengadopsi teknologi bangunan dari India, sehingga, masyarakat Indonesia ini mampu menerapkan dan juga menerapkannya dalam pembuatan candi, stupa, keraton, makara, dan relief. Nah, ini akan kita bahas, satu persatu ya. Oke, bangunan candi. Candi ini merupakan, peninggalan artefak pada masa Hindu-Buddha, di mana, di dalam candi ini terdapat banyak ornamen pada bangunan candi yang di mana ornamen ini merupakan pengaruh dari budaya India. Beberapa bagian candi ini masih menunjukkan pengaruh kebudayaan lokal. Dengan demikian dapat dikatakan kalau candi merupakan paduan antara budaya India dan juga budaya, lokal atau budaya Nusantara. Istilah candi ini berasal dari kata candika, di mana candika ini, menunjuk kepada salah satu nama dewi kematian yaitu Dewi Batara Durga. Eee, secara, perkataan, candi ini merupakan, bangunan untuk memuliakan orang yang telah wafat khususnya raja atau tokoh terkemuka kayak misalnya, kepala suku dan lain sebagainya. Sebenarnya yang dimakamkan di candi itu bukan jasadnya raja, melainkan batu-batu berharga disertai sesajen yang disebut dengan peripih. Apa itu peripih? Peripih itu jadi yang di candi itu bukan jasadnya raja ya, tapi batu-batu berharga, yang disertai dengan sesajen atau peripih. Apa itu peripih? Peripih ini, adalah lambang zat jasmani raja yang telah bersatu dengan penitisnya. Biasanya peripih ini, isinya seperti potongan rambut dan juga kuku dari raja tersebut. Eee Lalu selanjutnya, berdasarkan ajaran Hindu, jasad sang raja itu tidak dikubur, tapi, dia dibakar, lalu abunya nanti ditebar ke laut. Nah, menurut seorang arkeolog yang bernama Jaliati Srinugrahani, pada masa Hindu-Buddha, masyarakat di Jawa dan Bali ini memiliki kebiasaan, yaitu mengubur benda-benda di dalam candi, di mana cara ini dilakukan untuk menarik energi alam semesta yang positif. Benda-benda yang ikut dikubur di dalam candi ini bermacam-macam, seperti contohnya Nawaratna atau 9 permata. Nawaratna ini merupakan wujud dari 8 dewa di segala penjuru mata angin. Lalu selanjutnya, biasanya candi juga terdapat namanya Nawaratna ini dikhususkan untuk melakukan pemujaan kepada para dewa. Selain Nawaratna, biji-bijian, dan juga kepala hewan juga ditanam di dalam candi. Jadi yang ditanam di candi itu atau peripih tadi, itu bukan jasad ya, tapi, harta ataupun sesajen. Jadi sesajennya bisa, peripih itu kayak potongan rambut dan kuku, bisa juga batu-batuan, batu-batu permata, bisa juga biji-bijian, kepala hewan, ini ditanam di dalam candi.
Candi yang terdapat biji-bijian biasanya digunakan sebagai tempat untuk memuja kesuburan karena diharapkan dengan biji-bijian tersebut bisa menimbulkan kehidupan baru. Jadi filosofinya seperti itu ya. Oke, sedangkan jasadnya kemana? Jasadnya yang akan dibakar, lalu setelah dibakar abunya nanti ditebar ke laut. Nah, candi ini merupakan perpaduan antara budaya lokal dan juga kebudayaan India, di mana kebudayaan lokal ini dapat dilihat dari bentuk dasar candi yang berupa punden berundak. Sementara itu, budaya Indianya dilihat dari adanya stupa dan juga relief yang menghiasi badan candi. Dalam agama Hindu, candi ini dianggap sebagai tempat persinggahan sementara bagi dewa, di mana candi ini dibangun sebagai tiruan dewa yang sebenarnya yaitu Mahameru. Jadi makanya dianggap sebagai seperti perwakilannya dewa gitu. Oleh karena itu, akhirnya candi-candi di dalam agama Hindu itu dihias dengan berbagai ukiran dan juga pahatan. Oke, secara umum bangunan candi di Indonesia ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu kaki, tubuh, dan juga atap. Kaki candi ini berbentuk bujur sangkar, pasti kalian sudah pernah lihat ya. Jadi bagian bawahnya itu berbentuk bujur sangkar. Posisi kaki candi ini dibuat agak tinggi dan dapat dinaiki melalui tangga menuju bilik candi. Nah, di bagian tengah atau di bagian tengah dalam kaki candi ini terdapat sebuah perigi atau tempat menanam peripih yang tadi sudah Ibu bilang ya, tempat menanam jasad, bagian-bagian jasad dari sang raja atau tokoh terkemuka. Bagian tubuh candi di dalam bagian tubuh candi ini terdapat sebuah bilik, di mana bilik ini berisi sebuah arca perwujudan. Jadi arca ini terletak di tengah bilik, tepatnya di atas perigi dan menghadap ke arah pintu masuk candi. Ini untuk yang agama Hindu ya. Atap candi ini terdiri atas 3 tingkat. Bagian atas lebih kecil daripada bagian bawah dengan puncak berbentuk menyerupai genta. Pada atap ini terdapat satu rongga kecil berupa batu segi 4, di mana batu ini berpahatkan bunga teratai merah dan juga melambangkan sebagai tahta dewa. Lalu selanjutnya, rongga ini merupakan tempat bersemayam sementara bagi sang dewa. Pada dinding-dinding candi terdapat juga relief yang menggambarkan kisah-kisah tertentu. Pada candi Hindu biasanya terdapat deretan relief yang mengisahkan cerita dari kitab Mahabharata ataupun kitab Ramayana. Sementara untuk candi Buddha biasanya terdapat relief tentang kehidupan Siddhartha Gautama. Secara filosofis, candi merupakan simbol kehidupan alam semesta atau disebut dengan makrokosmos, di mana kehidupan makrokosmos ini terbagi menjadi 3 kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan alam bawah sadar tempat manusia yang masih mempunyai nafsu. Ini disebut dengan kamadhatu atau burloka. Itu paling bawah. Lalu selanjutnya tingkatan kedua yaitu alam antara tempat manusia yang telah meninggalkan dunia dan dalam keadaan suci menemui Tuhannya. Ini disebut dengan rupa datu atau buarloka. Serta alam yang terakhir yaitu alam atas tempat dewa-dewa, itu disebut dengan arupa datu atau swarloka. Jadi paling bawah adalah burloka, yang kedua adalah buarloka, yang ketiga adalah swarloka atau kamadatu, rupadatu, arupadatu. Oke, selanjutnya dalam kebudayaan praaksara, tempat teratas pada punden berundak ini merupakan tempat khusus untuk memuja nenek moyang. Sementara pada masa Hindu Buddha, kebudayaan ini dipadukan dengan budaya India hingga tempat teratas itu ditempatkan sebagai dewa, sebagai tempat pemujaan tertinggi. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang langgam dari candi. Jadi candi itu tiap-tiap candi itu biasanya memiliki ciri khusus yang menunjukkan keunikannya. Bangunan itulah yang menunjukkan langgam. Jadi ciri khusus itu langgam ya. Langgam atau gaya tertentu. Gaya dari beberapa candi ini bisa dilihat dari ciri khasnya yang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu bangunan candi yang ada di Jawa Tengah dan juga dari Jawa Timur. Contoh sekarang kita bahas dulu yang ada di Jawa Tengah ya. Kalau yang di Jawa Tengah, ini contohnya adalah Candi Mendut, Candi Kalasan, Candi Prambanan, dan juga Candi Borobudur. Ciri Candi Jawa Tengah ini harus kalian hafal ya, atau kalian tuliskan. Ciri Candi Jawa Tengah yang pertama adalah candi berbentuk tambun dan atapnya berundak-undak. Ini ada di Jawa Tengah. Ciri yang kedua, reliefnya timbul agak tinggi dengan hiasan lukisan naturalis. Yang ketiga, puncak candi berbentuk ratna atau stupa. Yang keempat, candi terbuat dari batu andesit. Yang kelima, candi induk terletak di tengah halaman. Yang keenam, candi menghadap ke timur. Yang ketujuh, gawang pintu dan juga relung berhiaskan kala makara. Sekarang kita bahas Candi Jawa Timur.
Candi Jawa Timur ini, berlawanan dengan Candi Jawa Tengah. Contoh Candi Jawa Timur adalah seperti Candi Jago, Candi Singosari, Candi Ceto, dan juga Candi Panataran. Ciri khasnya dari Candi Jawa Timur yang pertama, candi berbentuk ramping dan atapnya merupakan perpaduan dari tingkatan-tingkatan. Yang kedua, reliefnya timbul sedikit dan hiasan lukisannya berbentuk simbolis menyerupai wayang kulit. Yang ketiga, puncak candi berbentuk kubus. Keempat, candi terbuat dari batu bata. Yang kelima, candi induk terletak di belakang halaman. Yang keenam, candi menghadap ke arah barat. Yang ketujuh, makara tidak ada. Pintu dan relung hanya ambang batas, hanya ambang atasnya yang diberi kala makara. Jadi nggak penuh, tapi cuma atasnya aja yang ada kala makaranya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang stupa. Oke, stupa merupakan bangunan yang terdapat pada candi-candi di dalam agama Buddha. Biasanya stupa ini disusun mengelilingi candi. Sebagai contoh misalnya stupa yang ada di Candi Borobudur. Pasti kalian sudah pernah lihat ya, di mana stupa ini disusun secara melingkar untuk mengelilingi stupa terbesar yang ada di puncak candi. Jadi yang kecil-kecil melingkar, yang paling besar ada di puncak. Stupa ini berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah tumpukan atau gundukan. Berdasarkan asal-usulnya, stupa ini merupakan bangunan yang digunakan sebagai tempat menyimpan abu jenazah, di mana para penganut agama Buddha ini tidak membuat patung bagi raja yang telah wafat, tetapi abu jenazah atau biksu ini ditanam di sekitar candi di dalam bangunan stupa. Awalnya stupa di India ini berupa makam berbentuk kubah atau bukit kecil, namun pada perkembangannya, bangunan stupa ini akhirnya berkembang menjadi ciri khas bangunan suci umat Buddha. Dalam kepercayaan agama Buddha, bangunan stupa ini melambangkan nirwana atau surga, di mana stupa yang terkenal di Indonesia ini ada di Candi Borobudur. Dan Candi Borobudur ini bisa dibilang merupakan salah satu kompleks stupa terbesar di dunia, dan ini sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Candi di Indonesia ini sudah Ibu bilang ya, ada terdiri dari 2 corak ya, yaitu Candi Hindu dan Candi Buddha. Jadi jangan tertukar ya, ada Candi Hindu, ada Candi agama Buddha. Di mana biasanya Candi Hindu dan Candi Buddha ini berdiri dalam kompleks yang terpisah atau berjauhan. Jadi nggak pernah ada Candi Hindu sama Candi Buddha tuh deketan. Jadi kalau Candi Hindu di daerah mana, Candi Buddha di daerah mana, nggak pernah mereka dekatan. Tapi satu-satunya candi yang berdiri dalam satu kompleks yang sama, atau satu-satunya candi unik yang karena berada di daerah yang berdekatan, ini adalah Candi Pelawasan. Kalian pernah lihat Candi Pelawasan? Candi Pelawasan ini ada di Klaten, Jawa Tengah, di mana kompleks Candi Pelawasan ini terdiri atas 2 bagian. Sebagian bangunan candi ini merupakan candi Hindu dengan simbol yang identiknya, itu ada simbol Lingga Yoni. Sedangkan Candi Budanya ini, sedangkan di sebagian lainnya itu ada Candi Buddha, di mana Candi Buddha ini dikelilingi dengan ciri-ciri adalah stupa. Jadi dikelilingi oleh stupa. Dengan adanya 2 tempat ibadah dalam satu tempat, jadi dalam satu kompleks itu ada dua candi, ada Candi Hindu dan Candi Buddha. Ini dapat disimpulkan ketika pembangunan Candi Pelawasan ini sudah ada yang namanya toleransi agama. Dan ini sudah berkembang atau dibuat oleh Rakai Pikatan dari dinasti Syailendra. Dengan itu kita dapat memperkirakan sejak kerajaan Mataram kuno di bawah pimpinan Rakai Pikatan atau dinasti Syailendra, kehidupan agama tuh menjadi kehidupan yang damai karena 2 candi ini bisa dibangun di tempat yang berdekatan. Oke, sekarang kita ke bangunan lainnya, yaitu keraton. Keraton ini diambil dari istilah kadatuan. Kadatuan itu sekarang disebut dengan kedaton, di mana kadatuan ini artinya adalah tempat kedudukan pemimpin desa yang berasal dari periode akhir pada masa praaksara. Jadi dulunya ini disebut tempat kepala suku ya. Nah sekarang kan karena nggak ada lagi kepala suku, jadi diganti menjadi tempatnya raja. Nah, istilah kedatuan ini kemudian berkembang pada masa Hindu-Buddha, di mana pada masa Hindu-Buddha, istilah kedatuan ini akhirnya menyesuaikan dengan konsep kerajaan sehingga menjadi keraton. Istilah keraton berasal dari kata keratuan yang artinya adalah kediaman raja atau ratu. Dengan demikian, akhirnya keraton atau istana merupakan bangunan tempat tinggal raja. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai pusat pemerintahan, pusat budaya, dan juga tempat tinggal raja bersama dengan keluarganya. Keraton yang masih bisa kita lihat saat ini misalnya adalah Keraton Ratu Boko, di mana Keraton Ratu Boko ini letaknya kira-kira 2 km dari Candi Prambanan. Para ahli mengaitkan keraton ini dengan Raja-Raja Mataram yang membangun Candi Prambanan.
di mana bangunan, keraton ini tidak bisa disebut dengan candi, karena apa? Karena di sekitar bangunan keraton ini terdapat, bekas benteng dan juga kanal atau selokan. Jadi ini bukan candi ya, tapi ini keraton. Bahkan para ahli berpendapat situs Ratu Boko merupakan kompleks istana yang luas, di mana kegiatan kerajaan dilakukan di dataran rendah, sedangkan di bagian dataran tinggi digunakan untuk aktivitas keagamaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya 3 lokasi di, Ratu Boko yang cocok untuk lingkungan kerajaan serta kegiatan keagamaan, termasuk di dalamnya ada tempat untuk meditasi dan juga ada tempat untuk pemandian. Oke, selanjutnya